Wah, kaget. Awalnya gue gak punya niatan buat ngebahas film Conjuring, karena di luar sana masih ada banyak banget film horor yang lebih bagus yang bisa gue bahas mulai dari storynya sampai sinematografinya. Tapi setelah gue dibikin kecewa sama The Conjuring Last Ride, dan di luar sana ada banyak banget konten kreator yang bikin konten tentang film terbarunya, sedangkan film lamanya nggak begitu di highlight. Padahal film pertamanya ini jauh lebih baik daripada film yang terakhir yang baru muncul sekarang. Bahkan gue bisa bilang kalau film pertama dan kedua ini 11-12 lah bagusnya. Dan ini terjadi karena kedua film ini dibuat oleh James Wan, orang yang sama dibalik kesuksesan film Insidious. Tapi sayangnya ketika Conjuring 3 mau dibikin, James Wan lagi sibuk sama film Aquaman. Makanya mungkin ini salah satu alasan kenapa Aquaman jadi salah satu film terbaik di DC Extended Universe. Dan lagi-lagi ketika Conjuring 4 mau dibikin, James Wan juga lagi sibuk sama banyak proyek lainnya. Jadinya kita dapat film kayak gini. Karena yang masak bukan James Wan, tapi Michael Chaves. Jadi kalau diibaratkan kita nih lagi makan di restoran fine dining dengan 4 course gitu. Di awal kita dapat appetizer, shrimp cocktail, dilanjut sama mushroom cream soup. Terus di hidangan utamanya kita dikasih sandal jepit kuah santan. Abis itu ditutup sama kue tai. James Wan itu paham banget sama film yang mau dia bikin, dan dia punya selera seni yang bagus. Makanya dari awal film kita disuguhi scoring yang serem, disambung dengan pengambilan gambar estetik yang memperlihatkan jendela dari dalam ruangan gelap. Lightingnya juga berubah menjadi terang untuk memperlihatkan kedatangan sebuah keluarga yang akan menempati rumah barunya ini. Dan pengambilan gambar ini tuh kayak POV dari sosok makhluk penunggu rumah yang udah ada di sana gitu. Dan ini diperjelas sama adegan anjing yang gak mau masuk ke dalam rumah. Abis itu dilanjut dengan pengambilan gambar wide shot untuk memperlihatkan situasi rumah sambil memperkenalkan para karakter. Pemandangan di belakang rumahnya juga bagus. Terus kamera di zoom kayak ada sesuatu yang penting gitu di situ. Ternyata di situ ada si April yang nemu mainan. Terus kamera pindah fokusnya ke si April sama mainan barunya, dan cahaya yang tadinya terang mulai meredup ketika kameranya di zoom in ke si April. Ini menandakan ada sesuatu yang gelap di situ. Dan masih ada banyak shot yang bagus sepanjang film. Bahkan penempatan kamera untuk momen horornya juga bagus. Coba deh lihat adegan ini. Kita nggak ngelihat hantu sama sekali, tapi keberadaan hantunya dideskripsikan sama si Christine. Dan kameranya diem dari sudut pandang si Christine, ditambah sama musik berat yang makin intens. Jadinya gue yakin adegan ini pasti berhasil bikin kita merinding. It's standing right behind you. Adegan jumpscare-nya juga banyak yang sukses karena dibantu dengan penempatan kamera yang tepat. Dia tahu kapan kamera harus belok, kapan harus diem, kapan kameranya harus di-pan. Jumpscare di adegan ini aja banyak bikin orang trauma. Awalnya adegan ini cuma ngeliatin si Andrea yang lagi tidur. Terus kedengeran ada suara dari arah lemari. Kamera yang tadinya diem fokus ke si Andrea, langsung di-pan pelan-pelan sambil di zoom out untuk menunjukkan sumber suara. Ini kelihatan dia paham banget gitu ngedirectnya. Kameramennya juga paham gitu. Terus habis itu kan si Andrea bantuin si Cindy supaya adenya ini bisa tidur lagi. Tapi suara di lemari tetap ada, dan kita juga lihat di situ nggak ada apa-apa. Lalu diperlihatkanlah ekspresi si Cindy. Kamera balik lagi ke si Andrea, kameranya digeser ke atas dan Wah, kaget. Kaget. intinya adalah penggunaan kamera sesederhana itu bisa mempengaruhi kualitas film. Dan lu bisa bandingkan sendiri dengan film terbaru kayak gimana. Itu gak perlu gue omongin lah, lu bisa nilai sendiri. Terus ya, di film ini tuh ada banyak detail yang jadi bumbu penyedap di filmnya.
Setiap hantunya ada di lokasi di mana mereka meninggoy gitu, ada benda-benda yang terhubung sama hantu-hantu yang lain. Make up si Caroline waktu kesurupan juga serem banget. Hubungan Ed dan Lauren juga sweet. Karakter lainnya juga likeable. Bahkan di tengah-tengah film, di saat situasi makin kacau, ada adegan hangat yang bikin kita tenang gitu, buat kita istirahat di tengah-tengah ketegangan film. Dan gue tuh suka detail-detail kecil kayak gini. Dan hal yang paling gue suka dari film ini adalah attitude si antagonis utama, yaitu Bathsheba. Dia tahu kalau si Lauren itu orang yang paling bahaya buat dia, tapi dia malah nantangin gitu. Dia punya attitude, sini lo kalau berani. Dia malah menampakkan diri langsung ke si Lauren. Di sini dari cuaca yang tadinya terang tiba-tiba mendung, terus ada angin gede gitu. Dan disinilah dia muncul. Dia kelihatan bentuknya pakai kain yang terbang ketiup angin gitu. Habis itu dia ngilang, terus muncul lagi di kamar atas. Gue tuh suka dengan kayak gini, yang hantunya nggak kelihatan, tapi kadang bisa ditampilkan lewat bantuan benda di sekitar. Jadi seremnya lebih berasa. By the way, kalau lu suka konten kayak gini, tolong klik tombol subscribe, share juga ke teman atau saudara yang suka film. Karena sekarang YouTube lagi banyak banget perubahan dan jadinya agak payah kalau ngasih rekomendasi video ke orang. Dan ini akan sangat bantu gue karena channelnya juga masih baru, supaya bisa bikin konten yang lebih baik lagi ke depannya. Tolong klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Thank you. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. Film ini memang gak sempurna, tapi masih lebih baik dari kebanyakan film horor yang pernah gue tonton, terutama kalau dibandingkan sama film lain dari franchise yang sama. Film ini cocok buat ditonton bareng keluarga, dan cocok buat orang-orang yang gak terlalu suka sama film horor. Karena film ini ceritanya gak terlalu berat, gak ada konsekuensi berat sampai ada orang yang kehilangan nyawa juga. Filmnya lebih family friendly, dan tema utama film ini adalah tentang keluarga gitu, yang dibalut dengan cerita horor. Pengambilan gambarnya bagus, color paletnya juga sesuai, scoring musiknya sangat mendukung untuk membangun suasana seremnya. Bahkan ada bagian-bagian yang lebih natural tanpa musik, ada juga yang pakai musik kenceng. Pokoknya musiknya bener-bener sesuai dengan situasi. Jadi film ini tuh seharusnya lebih di highlight daripada yang baru gitu. Dan gue bahas film ini mungkin karena gue gak terlalu peduli buat ngikutin trending, gak ngikutin yang viral juga. Tapi gue masih coba untuk ngikutin hype untuk menyesuaikan suasana. Ya walaupun agak telat kayak sekarang. Oh iya, penggunaan lighting di film ini juga bagus. Bahkan sampai bisa dimanfaatin untuk jump scare. Wanna play hide and clap?